Kenalin, nama aku Nafila. Sebenarnya video ini iseng-iseng aja sih. Aku mau ceritain dan sedikit sharing tentang aku dan sahabatku di SMA. Dulu aku ngira kalau sahabat itu adalah orang yang selalu bareng-bareng sama kita di setiap saat dan setiap waktu. Selalu nemani kita dimanapun, kapanpun, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tapi ternyata salah. Makin kesini, aku makin menyadari. Ini sahabatku, Zahra. Kami memulai hari di sekolah selalu bersama dan berdua, kemana-mana bareng, dan saling melengkapi dan menemani. Walaupun kadang aku masih suka cemburu sih kalau dia deket sama teman yang lain. Kayak wajar gak sih? Atau aku yang berlebihan ya? Abdullah, ngapain di situ? Sini gabung sama kami. Sini gabung. Tadi buru-buru aja dari kantin. Udah sih. Kayak, ternyata Zahra nggak sepeka itu ya. Selama ini aku tuh dianggap apa sih sama dia? Tugas kemarin ya nak, buat kelompok aja agar gak ribet. Maksimal 5 orang ya sekelompok. Bapak lagi nggak mau, jangan berisik. Sini gabung sama Pak biar kelompoknya masih orang. Ya oke ya. Bill, ayo gabung sama mereka. Males Zahra aja sendiri sama mereka. Lah, jadi Bila gimana? Ya bisa lah, aku bisa itu. Guys, kalian bertiga dulu ya, kan gurunya nggak terbilang minimal. Jadi aku sama mereka dulu. Oke. Bila kau kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Ya tadi kan aku bilang apa-apa ya nggak apa-apa lah. Kau kok jadi gini sih? Ada yang kau sembunyiin ya? Apa sih nuduh-nuduh nggak jelas? Kalau ada apa-apa kita ceritain, biar kita tahu solusinya gimana. Aku nggak mau berpikir yang aneh-aneh kalau belum tahu langsung dari kau. Jangan biasain ya silent treatment-nya. Kan tadi aku udah bilang aku nggak apa ya nggak apa loh. Udah lah, aku usah dipikirin. Jangan aja juga sih. Always lah. Aku dibilang silent treatment. Ya emang sih. Cuma ya mulai dari situlah kami renggang sedikit. Ya karena aku makin panas aja ngelihat dia sama yang lain kan. Gak tahu kenapa kayak gak suka aja. Kayak ibaratnya gini loh, dia tuh teman aku, teman satu-satunya yang selalu bareng sama aku dimanapun dan kapanpun. Jadi kayak gak suka aja ngeliat dia sama teman yang lain kan. Kenapa sih hal gitu aja sulit orang-orang pahami? Rasanya kayak emosi banget melihat mereka yang sokap, yang so akrab sama si Zahra. Dan di saat itulah
si Rahel dan si Selma tiba-tiba ngedeketin aku. Hai Pila, kamu lagi marah ya lihat orang itu lagi panas ya? Diamlah, bukan urusanmu kok ini. Alah, orang kayak gitu gak usah kita biarin, Pil. Harus kita kasih paham. Maksudnya? Gini loh Pil, gimana kalau kamu sindir aja orang itu di sosmedmu? Kalau bisa kamu tag aja sekalian. Ah enggak ah, gila aja. Nanti kalau mereka... Pila, sosmed itu kan punyamu. Ya itu kan hak kamu sih. Ngapain kamu takut? Nah, betul itu kata Rahel. Gimana? Bodohnya waktu itu aku kehasut sama omongannya Rahel. Karena aku pikir bakal lega kan, bakal lebih puas setelah sindir-sindiran. Tapi ternyata itu awal dari petakannya. Zara, kamu udah lihat story-nya Nafila belum? Iya, udah. Dia kenapa ya? Dia nyindir kalian. Nah, iya kan. Aku juga ngerasa gitu. Dia kok gitu ya? Emangnya kami salah apa sama dia? Ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Maafin aja ya dianya. Udahlah, biarin aja. Kita kantin yuk. Yuk, yuk. Gimana nih? Mereka dari kemarin nggak ada ngerespon story aku. Mereka siapa, Pil? Ya siapa lagi? Mereka lah yang so akrab sama Zahra itu. Nadia, Jihan, Kayla. Tapi emang iya sih, aku kemarin nggak ada nge-tag mereka soalnya. Wah, gila sih. Gimana kalau kamu sindir balik mereka? Tapi kali ini kamu tag orang itu. Nah, ide bagus itu. Biar mereka gak bodoh amatan lagi sama kamu. Ya juga ya. Sudah aku tag dulu ya. Oke. Nah, udah nih. Gimana? Bagus gak captionnya? Nah, bagus Poliki. Bagus banget. Tapi kalau mereka nggak sadar-sadar juga, wah fix sih orang itu aneh, Pol. Yes. Kalau gitu kita tunggu aja ya. Lihat apa mereka masih berani so asik sama Zahra lagi. Yaudah, boleh. Lihat nih story-nya Nafila. Ini loh. Iya, aku di tag nih sama dia. Iya, sama. Aku juga. Dia terang-terangan nyindir kita di story-nya ya. Bahkan sampai di tag juga loh. Ini udah berlebihan nggak sih? Iya, ini udah keterlaluan. Gimana nih, Zara? Oh alah, nggak bisa dibiarin nih. Biar aku aja sendiri yang ngomong sama dia. Iya. Oke. Pil, langsung story-nya apa ya? Oh ini, ya apa lagi? Biar mereka langsung sadar kan? Terus, responnya gimana? Merasa bersalah? Udah lah, gak usah kayak anak-anak kali. Aku juga mau berteman sama semuanya. Aku capek dipegang terus sama kamu. Kalau gini terus, aku juga gak mau berteman sama kamu. Loh, kok jadi aku yang dimarahin? Banyak yang jadi pertanyaanku waktu itu. Kenapa, kok bisa, apa yang salah? Nah dari situlah aku mulai kemana-mana sendiri, ke kelas sendiri, di sekolah sendiri, ke kantin sendiri. Karena Zahra selalu nolak setiap aku minta temenin. Jihan, Kayla juga kelihatan cuek ke aku. Nadia juga acuh ke aku. Dan dari situlah aku mulai sadar apa arti sahabat itu. Aku belajar dan aku paham kalau temenan itu nggak harus selalu bareng. Tapi setiap ketemu, pembicaraan dan pemikiran kita itu searah, sefrekuensi. Dan ngelarang Zahra untuk nggak berteman sama dengan teman yang lain, itu salah. Itu namanya terlalu ikut campur dan nggak dibenarkan. Dan sampai suatu hari aku memberaniin diri untuk minta maaf secara langsung ke mereka di kelas. Ya, ngelihat perlakuan aku ke mereka kemarin,
Ya pasti mikir kan, mereka bakal nolak nih permintaan maafku. Tapi ternyata mereka masih nerima aku sebagai teman mereka. Sampai aku mikir, oh ternyata selama ini yang salah aku ya. Dan disitulah kami mulai bareng-bareng lagi, kami mulai temenan lagi, dan sampai sekarang kami juga masih deket, masih temenan. Dan aku juga punya foto-foto bareng mereka. Lucu kan? Yap, segitu dulu lah cerita aku tentang masa SMA aku. Kisah itu juga bisa sebagai reminder untuk aku pribadi supaya enggak ngekang-ngekang orang lagi. Biarin aja teman kita untuk temenan sama orang lain, karena kita makhluk sosial, perlu untuk bersosialisasi dan memperluas relasi selama pertemanan itu masih positif. Sekian dari video hari ini. Ikutin lagi daily vlog aku ya. Bye bye. One is the loneliest number that you'll